Salah satu bentuk kriminalitas lain adalah tentang pergaulan bebas. Sistem kufur tak memperhatikan sama sekali tentang persoalan ini. Sistem ini justru mempertuhankan hawa nafsu. Nafsu seks diumbar sedemikian rupa tanpa mengindahkan aturan sama sekali. Bagi sistem tersebut, hubungan seks diperbolehkan selama tidak merugikan orang lain. Tidak mengherankan jika tidak ada aturan di negeri ini yang mengharamkan zina maupun perilaku seks menyimpang lainnya. Tak ayal jika seks bebas dan perilaku-perilaku seks menyimpang angkanya terus meningkat. Yang sungguh mengkhawatirkan, perilaku ini menghinggapi para remaja. Jika dulu perbuatan maksiat terjadi di warung remang-remang atau lokalisasi pelacuran, kini tempatnya berubah di hotel berbintang. Cara menggait konsumennya pun kian canggih, yaitu dengan menggunakan media sosial. Pelacurnya pun tak lagi kelas kere atau miskin, tetapi artis-artis papan atas. Spektrum hidung belangnya pun kian melebar dari miskin hingga konglomerat. Itulah fakta negeri yang jauh dari rahmat ilahi. Hal ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam, negara sangat menjaga keturunan atau nasab manusia. Manusia diciptakan berlainan jenis untuk melangsungkan keturunannya. Maka dari itu, Islam sangat menjaga perilaku manusia agar tidak menyimpang dari fitrah penciptaan nafsu di dalam dirinya. Sebagaimana memberantas tindak kriminal lainnya, khilafah memberantas pergaulan bebas dan LGBT dengan penerapan hukum secara komprehensif. Di antara hukum syariat Islam yang berkaitan dengan hal tersebut adalah: pertama, keimanan individu dengan pembinaan dan sistem pendidikan Islam atau kurikulum, materi, dan metode. Hal ini membentuk kepribadian Islam secara gratis. Rasulullah SAW dulu membebaskan tahanan dengan tebusan berupa seorang tahanan, mengajari membaca kepada 10 orang sahabat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara. Kedua, kewajiban menutup aurat terhadap lawan jenis maupun sesama jenis. Di dalam khazanah syariat Islam sudah dikenal batasan aurat. Tidak boleh menampakkan aurat kecuali kepada mahramnya. Misalnya seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Ketiga, tak mengumbar kecantikan di depan publik atau tabaruj dan mencegah acara yang mempertontonkan aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan hal ini di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Keempat, perintah menjaga pandangan atau godul basor, sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Kelima, larangan tidur dalam satu selimut, baik sejenis maupun lawan jenis. Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika usia mereka 7 tahun. Pukullah mereka karena meninggalkannya saat berusia 10 tahun, dan pisahkan mereka di tempat tidur. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk memisahkan tempat tidur anak-anak. Padahal tidak ada keraguan sedikit pun ketika mereka tidur dalam satu ranjang, hal itu belum tentu mengantarkan kepada perbuatan zina karena belum ada hasrat atau syahwat untuk usia tersebut. Dengan begitu, perintah memisahkan tempat tidur lebih diarahkan pada perbuatannya itu sendiri, yaitu mudoja'ah atau tidur bersama. Karena itu, perbuatan mudoja'ah atau tidur bersama ini haram. Keenam, larangan berkholwat dan ikhtilat. Kholwat adalah berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Ikhtilat berarti campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Banyak sabda Nabi SAW melarang berkholwat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkholwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram dari wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, negara memberikan kemudahan dalam menikah. Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah perempuan yang paling ringan maharnya. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihaqi. Dalam hadis ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah pernikahan yang sederhana belanjanya. Hadis riwayat Ahmad. 8. Kebolehan poligami dan pada saat yang sama melarang perzinaan. 9. Negara menerapkan sistem ekonomi Islam menjamin kesejahteraan rakyat sehingga tertutup alasan ekonomi untuk melacur. 10. Negara melarang pornografi dan mengontrol tayangan atau media agar tidak merusak masyarakat. Islam mewujudkan kemaslahatan dalam hal ini seperti adanya perintah menikah serta larangan melakukan zina maupun perilaku menyimpang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Karena itu, nikahilah wanita-wanita yang menyenangkan hati kalian. Pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengharamkan zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan jalan memenuhi naluri seksual yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. 11. Kontrol masyarakat dengan spirit amar ma'ruf nahi munkar. 12. Penerapan sanksi hukum termasuk sanksi bagi orang yang menuduh zina atau gozaf. Zina dalam pandangan Islam merupakan kemaksiatan dan dosa besar, merupakan jarimah atau kejahatan. Karena itu, orang yang melakukan zina dikenai sanksi yang berat. Sanksi pezina itu jika ia muhson, yakni telah pernah menikah, maka hukumnya adalah dirajam. Sedangkan jika ia goiru muhson atau belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dijilid 100 kali dera, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman bagi pezina adalah jilid 100 kali dera. Ayat tersebut bersifat umum, mencakup semua pezina. Namun, keumuman ayat tersebut dikhususkan oleh banyak riwayat yang menjelaskan bahwa hukuman jilid 100 kali dera adalah untuk bezina goiru muhson. Sedangkan untuk bezina muhson, maka hukumannya dirajam. Seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu Nabi SAW memerintahkan agar dia dijilid, maka dia pun dijilid. Kemudian diberitahukan bahwa ia muhson, maka beliau memerintahkan agar dia dirajam. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Hukuman itu bagi orang yang terbukti dengan pembuktian syar'i telah melakukan zina. Pembuktian syar'i untuk kasus zina diantaranya dengan pengakuan pelaku, seperti dalam kasus Ma'iz al-Aslami dan Al-Gomidiyah. Ada 4 orang saksi yang memberi kesaksian terjadinya perzinahan itu secara pasti tanpa ada keraguan sedikitpun. Adapun orang yang melakukan perbuatan mendekati atau pendahuluan ke arah zina, tetapi tidak terbukti dengan pembuktian syar'i telah melakukan zina, misalnya seorang laki-laki didapati berduaan di sebuah kamar dengan seorang perempuan, maka tentu saja bisa dijatuhi had zina. Namun demikian bukan berarti hal tersebut dibenarkan, sebab masuk dalam kategori mendekati zina. Dengan semua itu, keturunan manusia pun akan terjaga. Eksistensi umat manusia dengan segenap martabat kemanusiaannya juga terjaga. Masyarakat pun terbebas dari perilaku menyimpang yang sangat membahayakan eksistensi manusia. Semua aturan tersebut merupakan syariat Islam yang tidak mungkin hukum-hukum tersebut diterapkan oleh sistem sosialisme maupun sistem kapitalisme. Semua hukum tersebut baru dapat diterapkan dengan sistem yang berasal dari Islam, yakni khilafah.